selamat pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maya? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan kabarnya Pak Sis ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Ini loh Bu, akhir-akhir ini kok saya perhatikan Bu Maya itu kelihatannya gelisah, seperti ada beban dan kayak ada yang dipikirkan seperti itu. Pak Sis tahu saja ini kok. Oh iya Pak, begini loh Pak. Yang ada di pikiran saya itu tiap hari memikirkan kelas saya Pak. Dimana kelas saya itu muridnya setiap kegiatan pembelajaran merasa bosan, antusiasnya juga kurang. Itu bagaimana cara mengelola kelas yang baik seperti itu ya Pak, agar murid-murid itu tidak merasa bosan, kemudian mereka juga aktif. Pantesan saya perhatikan dari kemarin-kemarin itu Bu Maya itu tampak gelisah dan kelihatannya itu kayak itu ada beban pikiran seperti itu. Tapi tidak beban pikiran keluarga toh Bu, bukan toh? Bukan Pak, kalau beban pikiran keluarga Pak, tidak masuk list itu. Begini loh Pak, yang menjadi pikiran saya itu bagaimana cara membuat kelas menjadi menyenangkan bagi anak. Lama-lama kok setiap hari kepikirannya itu terus. Biar anak aktif itu bagaimana caranya. Itu saja sih Pak yang saya pikirkan dalam kepala saya itu Pak, sampai pusing. Oh gitu, saya kira kok ada beban yang lain seperti itu. Tidak Pak. Apa nih kira-kira yang bisa saya bantu? Mungkin hari ini kalau Ibu Maya punya waktu, Bu Maya bisa berceritalah pada saya seperti itu. Memangnya tidak mengganggu waktunya Pak Sis ya, nanti kan banyaknya tugas Pak Sis, nanti menyita waktu Pak Sis ini kalau saya cerita banyak-banyak kepada Pak Sis. Tidak, kita saling berbagi, saling mencari solusi, berkolaborasi lah, berbagi praktik baik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sis. Ya begini loh Pak, saya itu ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas itu. Yang saya rasakan selama ini tuh masih belum puas gitu loh Pak dengan kompetensi pengelolaan kelas yang saya miliki saat ini. Oh, seperti itu rupanya. Luar biasa sekali. Saya acungi jempol untuk semuanya. Karena jarang sekali guru punya pikiran seperti itu. Luar biasa sekali untuk Bu Maya memiliki keinginan seperti itu. Tapi kira-kira apa tujuan itu Bu Maya dalam untuk meningkatkan kompetensi Bu Maya untuk pengelolaan kelas seperti itu? Ya, saya sudah mencoba menerapkan metode pembelajaran di kelas sih Pak, tapi kok saya rasa masih belum ada Pak perubahan seperti itu loh Pak. Apa memang belum efektif atau bagaimana, saya itu masih pusing. Oh begitu rupanya. Terus kalau begitu selama ini Ibu Maya mengajar itu apa yang sudah Bu Maya lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Maya dalam pembelajaran sehari-hari seperti itu? Ini sih Pak, kalau di dalam kelas itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang suka berbicara sendiri saat jam pelajaran berlangsung. Sehingga kan itu kalau dia keasikan bicara sendiri kan mengganggu teman-temannya Pak. Jadi materi apa yang saya sampaikan kan tidak bisa diterima dengan baik. Padahal yang rame kan 1-2 orang, tapi malah imbasnya anak-anak yang lain malah tidak memahami materi yang saya sampaikan. Iya, malah mengganggu seperti itu loh Pak. Gini, kalau permasalahannya seperti itu, kita cari dulu penyebabnya Bu. Kira-kira itu apa yang menjadi tantangan dan hambatan Ibu Maya
di dalam mencapai tujuan atau pengelolaan kelas itu tercapai? Apa kira-kira? Kita cari dulu penyebabnya seperti itu. Ya itu tadi Pak, kesulitan untuk mengendalikan anak yang bicara sendiri itu tadi Pak. Jadi Nah, kan mengganggu teman-teman yang lain. berarti kita fokus pada yang mengganggu teman tadi yang berbicara Iya, sendiri itu ya, iya, Bu. Begitu iya ya, Pak, Bu. betul sekali Pak. Dan coba Bu Maya resapi dalam hati eh, hal apa kiranya itu Bu Maya butuhkan untuk mengendalikan siswa yang seperti itu. Contohnya tadi siswa yang berbicara sendiri, otomatis gaduh, terus mengganggu teman-teman yang lain. Bagaimana cara mengendalikannya? Itu kita cari secara personal, secara personal agar tujuan pembelajaran itu tercapai seperti itu. Iya Pak, mungkin saya itu membutuhkan beberapa strategi pembelajaran ya Pak, khususnya yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian untuk mengendalikan murid tadi yang bicara sendiri saat pembelajaran di kelas Pak. Baiklah Bu Maya, ini kita cari solusi bagaimana mengendalikan siswa yang berbicara sendiri itu ini dapat mengganggu temannya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertama yang perlu kita cari itu adalah bagaimana memahami atau mencari penyebab siswa itu kok suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Kan secara otomatis nanti kan juga bisa mengganggu teman-temannya yang sedang konsentrasi untuk memahami pembelajaran. Terus apakah karena ya siswa itu tidak memahami materi pelajaran sehingga ramai dengan sendirinya, atau apakah karena mereka itu bosan karena metode pembelajaran ibu yang kurang bervariasi, ataukah karena mereka itu ingin menarik perhatian kita, atau mereka siswa itu butuh perhatian yang sehari-hari di mana di rumah itu tidak ada perhatian dari pihak orang tua seperti itu. Mari kita cari penyebabnya seperti itu. Iya Pak. Ternyata setelah beberapa hari ini saya perhatikan, memang saya itu berpikir karena mereka tidak memahami materi pelajarannya Pak. Nah, jika demikian, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran Ibu Maya untuk menyelesaikan atau kiat-kiat untuk menyelesaikan menangani siswa-siswa yang suka bicara sendiri sehingga bisa mengganggu teman-temannya yang fokus dalam pembelajaran itu? Bagaimana Bu untuk menyelesaikan itu? Mungkin dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi ya Pak, kemudian juga yang menarik bagi murid, kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dan menyenangkan bagi murid Pak, agar mereka itu tidak bosan berada di dalam kelas, seperti itu Pak. Waduh, luar biasa sekali diskusi kita siang hari ini terkait siswa yang berbicara sendiri. Sampai-sampai itu sudah, walaupun cara spontan itu sudah bisa menentukan strategi, langkah-langkahnya. Tapi kira-kira selain metode dalam pembelajaran yang bervariasi, ada enggak ya Bu Maya dari Bu Maya yang ingin Bu Maya lakukan selain metode yang bervariasi untuk mengatasi siswa berbicara sendiri sehingga dapat mengganggu teman-temannya dan fokus dalam pembelajaran? Ya Pak, saya nanti akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada murid, kemudian bisa dengan melakukan tutor sebaya dan memberikan peluang dan waktu pada anak untuk saling berkolaborasi seperti itu, agar mereka itu aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, berarti intinya memancing siswa yang
pendiam, walaupun berbicara sendiri tetapi aktifnya itu aktif di dalam pembelajaran seperti itu ya. Nah, Iya, Pak. selain itu Bu Maya, kita juga harus memperhatikan atau juga perlu memberi penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Jadi fokusnya tidak siswa yang aktif saja seperti itu. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan yang mendengarkan pelajaran atau yang fokus dalam pelajaran seperti itu. Iya, Pak. Saya akan menerapkan pada murid saya saat pembelajaran berlangsung agar mereka itu semakin tertarik dan tidak bosan lagi mengikuti pembelajaran di kelas, Pak. Oke, mantap sekali. Terus bagaimana Bu Maya? Apakah Bu Maya sudah memiliki gambaran selanjutnya tentang strategi perubahan yang akan Bu Maya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Bu Maya itu? Oh iya Pak, sudah ada Pak. Saya sudah memiliki gambaran langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini Pak. Baiklah Bu Maya. Saya pikir saya itu yakin 100% dengan pengalaman mengajar Ibu Maya itu kan tidak sebentar, dan semoga dari hasil diskusi kita hari ini Bu Maya bisa mengimplementasikan strategi-strategi, langkah-langkah yang dipersiapkan, dan jangan berhenti dalam berkolaborasi untuk saling berbagi praktik baik demi peningkatan anak didik kita yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak Sis atas diskusi yang sangat seru ini, sehingga saya sekarang menjadi lebih bersemangat lagi dan siap untuk mengimplementasikannya di kelas saya Pak, dan menjadi agen perubahan di sekolah. Oke, sama-sama Bu Maya. Yang penting tetap semangat ya Bu Maya ya.